ASEAN Cup belum berubah, masih sama seperti Piala Tarkam. Inilah kronologi pemain Myanmar pancing kericuhan dengan timnas Indonesia. Kepala Marcelino Ferdinand dihantam tendangan bola Hein Vio Win. Pertandingan fase grup B Piala AFF 2024 antara timnas Indonesia melawan Myanmar berlangsung sengit di Stadion Tuna, Yangon, Myanmar. Dengan dukungan ribuan supporter tuan rumah, tensi pertandingan langsung terasa panas sejak peluit pertama dibunyikan. Timnas Indonesia di bawah arahan Shin Taeyong langsung tampil menekan dengan strategi high pressing yang menjadi ciri khas mereka. Gaya permainan cepat ini membuat Myanmar beberapa kali kesulitan membangun serangan dari lini tengah. Myanmar mencoba memanfaatkan sisi sayap dengan serangan dari Maung Luin yang beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Salah satu peluang emas Myanmar datang ketika bola daerah hasil sundulan Nanda Kia nyaris membobol gawang, tetapi arahnya masih melebar tipis. Sementara itu, Indonesia terus berupaya membongkar pertahanan Myanmar dengan dominasi penguasaan bola mencapai 70%. Sayangnya, efektivitas serangan masih belum optimal karena ketatnya penjagaan pemain belakang Myanmar. Pelanggaran keras terjadi ketika Maung Luin menjatuhkan pemain Indonesia dalam duel perebutan bola membuat wasit mengeluarkan kartu kuning. Insiden ini menjadi titik awal tensi pertandingan yang terus memanas sepanjang babak pertama. Indonesia menciptakan peluang emas melalui sundulan Hoki Caraka, tetapi bola masih berhasil diamankan oleh kiper Kia Zin Tet. Myanmar pun tidak tinggal diam dan memberikan ancaman melalui tembakan keras Tiha Zhao yang sukses ditepis Cahya Supriyadi. Aksi heroik Cahya Supriyadi terus terlihat, termasuk saat menyelamatkan tendangan sudut langsung yang nyaris masuk ke gawang. Bahkan, Cahya harus menabrak tiang gawang dalam upayanya mengamankan bola dari serangan berbahaya Myanmar. Arhan Kaka menjadi korban pelanggaran keras setelah kaki Wai Lin Aung mengenai wajahnya dalam duel perebutan bola. Wasit langsung memberikan kartu kuning kedua bagi Lin Aung, membuat Myanmar harus bermain lebih berhati-hati untuk menghindari kartu merah. Situasi semakin panas ketika Marcelino Ferdinand dijatuhkan oleh pemain Myanmar dalam perebutan bola di lini tengah. Insiden tersebut memuncak saat Hein Vio Win menendang bola ke arah kepala Marcelino, yang membuat suasana di lapangan sempat memanas. Wasit langsung memberikan kartu kuning kepada Hein Vio Win atas tindakannya yang dinilai tidak sportif. Meski sempat memicu ketegangan, pemain kedua tim berhasil mengendalikan situasi sehingga kericuhan besar dapat dihindari. Di babak kedua, timnas Indonesia berhasil unggul lewat aksi memukau Asnawi Mangkualam di menit ke-76 dan membawa timnas Indonesia unggul dari Myanmar 1-0, meskipun tercatat sebagai gol bunuh diri dari pemain Myanmar Z Aung. Bagaimana menurut kalian? Malaysia ditahan imbang Kamboja, ini respon pelatih Harimau Malaya. Timnas Malaysia mengawali perjalanan di grup A ASEAN Cup 2024 dengan hasil yang kurang memuaskan. Tim asuhan Pau Marty Vicente itu harus puas hanya memetik 1 poin kala bertandang ke markas timnas Kamboja. Bermain di Stadion Olimpiade Nasional, Phnom Penh, Kamboja, kedua tim sama kuat 2-2. Skuad Harimau Malaya membuka keunggulan pada menit ke-35 melalui gol pemain Sabah FC, Stuart Wilkin. Kamboja menyamakan kedudukan pada menit ke-52 lewat gol pemain naturalisasi, Abdel Kader Koulibaly. Tim tuan rumah bahkan mampu berbalik unggul 2-1 8 menit kemudian melalui gol yang dicetak Sateye. Beruntung bagi Malaysia, pemain pengganti Fergus Tierney mampu menyelamatkan mereka dari kekalahan. Bomber keturunan Skotlandia itu mencetak gol penyeimbang pada menit ke-74 dan membawa Malaysia pulang dengan 1 poin. Seusai pertandingan, Pau Marty Vicente mengaku sudah menduga Kamboja akan menyulitkan timnya. Pasalnya, The Angkor Warriors diuntungkan karena tampil di kandang sendiri dan mendapat dukungan ribuan supporter. Pertandingan yang sulit seperti yang kami perkirakan, kata Vicente, dikutip dari Barian Komai. Secara keseluruhan, ini agak mengecewakan. Komitmen pemain kurang memuaskan setelah kami kebobolan 2 gol lewat situasi bola mati. Pertandingan berjalan dengan intensitas tinggi dan sulit mengendalikan tempo permainan. Target kami adalah memenangkan setiap pertandingan, namun menang di laga tandang tidaklah mudah. Kamboja tampil dengan permainan yang terorganisir, cepat dan berkualitas. Meski begitu, Vicente juga memuji semangat para pemainnya hingga berhasil terhindar dari kekalahan. Namun terkadang jika tidak menang, tetapi tidak kalah juga penting, kata Vicente menambahkan. Sementara itu, Tierney tak menyembunyikan kekecewaannya setelah timnya gagal membawa pulang 3 poin. Bagi saya, 1 poin ini terasa seperti sebuah kekalahan, kata Tierney, dikutip dari Bernama. Kami perlu bangkit dan fokus berlatih untuk memastikan kemenangan di pertandingan berikutnya melawan Timor Leste. Bermain di hadapan ribuan supporter merupakan pengalaman menarik namun tentu saja kami ingin menang. Itu mengecewakan. Kami seharusnya bisa tampil lebih baik, namun secara keseluruhan permainan kami tidak terlalu buruk. Berbeda dengan sang pelatih, Tierney mengaku tidak menduga Kamboja mampu menyulitkan timnya.
Kamboja tampil dengan semangat juang yang tinggi sebagai tim non-unggulan, ucap Tierney. Mereka bermain bagus dan pertandingan ini sangat intens. Kami benar-benar tidak menduganya, lanjutnya. Bagaimana menurut kalian? Pelatih Oxford United gagal paham ASEAN Cup 2024, Marcelino Ferdinand dikira ikuti turnamen kelompok usia. Pelatih Oxford United, Des Buckingham tampaknya salah memahami ASEAN Cup 2024 yang diikuti Marcelino Ferdinand. Pelatih Oxford United Des Buckingham sepertinya salah memahami ASEAN Cup 2024, turnamen di mana anak asuhnya, Marcelino Ferdinand bermain. Ia mengira bahwa Marcelino Ferdinand membela timnas Indonesia kelompok umur untuk berlaga di ASEAN Cup 2024. Memang, timnas Indonesia dalam edisi kali ini menurunkan tim U22 demi regenerasi dan persiapan SEA Games 2025. Pemain Oxford United, Marcelino Ferdinand termasuk yang mendapat izin khusus dari klub lantaran sebenarnya ia masih bisa masuk skuad pertandingan Liga, Divisi Championship. Kepada BBC Radio Oxford, Des Buckingham mengatakan bahwa Marcelino akan ikut turnamen kelompok usia. Des Buckingham juga heran mengapa ASEAN Cup berlangsung begitu lama hingga akhir Desember. Padahal jika dilihat jadwalnya, ASEAN Cup 2024 akan berakhir pada 5 Januari 2025. Itu, ASEAN Cup 2024, adalah kompetisi kelompok usia, kata Des Buckingham dilansir dari BBC.com. Kompetisi terpanjang yang saya baru dengar. Tetapi dia, Marcelino, tidak akan gabung kita, Oxford, hingga setidaknya akhir Desember, tambahnya. Dilepasnya Marcelino Ferdinand ke ASEAN Cup 2024 oleh Oxford United tidak bisa dilepaskan dari peran ketum PSSI, Erick Thohir. Walaupun banyak pemain di Oxford yang cedera. Karena sudah lobi-lobinya Pak Ketum, Lino pasti akan datang, kata Ketua BTN Sumarji kepada awak media. Marcelino sendiri yakin timnas Indonesia bisa menjuarai ASEAN Cup 2024. Harapan saya adalah saya ingin membawa Indonesia menjadi juara. Tentu saja itu harapan saya juga, kata Marcelino Ferdinand dilansir dari kanal YouTube Goalpost. Saya percaya dengan tim saya, Anda tahu orang-orang yang bermain dengan U22. Kami memiliki tim yang bagus dan kuat dengan kombinasi pemain yang lebih tua dan pemain muda, itu sangat bagus, tegasnya. Bagaimana menurut kalian? Mantan pelatih Thailand setuju dengan keputusan Shin Taeyong turunkan pemain muda timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Mantan pelatih Thailand U23, Steve Darby punya pandangan yang sama dengan Shin Taeyong terkait komposisi pemain muda untuk Piala AFF 2024. Menurutnya, negara-negara kandidat kuat juara seperti Thailand, Vietnam, Malaysia dan Indonesia sudah harus berani untuk menurunkan para pemain U23 untuk ajang tersebut. Saya pikir grup ada 4 besar, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia, di sini, Piala AFF 2024, kata Steve Darby dilansir dari laman Soha Fan. Tapi saya rasa mereka juga harus mempertimbangkan Piala AFF ini sebagai arena bermain grup U23. Sedangkan untuk SEA Games sebaiknya menggunakan tim U19, lanjutnya. Jika mereka membiarkan pemain muda berpartisipasi dalam 2 turnamen ini, akan lebih banyak talenta yang mendapatkan pengalaman internasional, kata Steve Darby lagi. Itu juga akan memungkinkan tim-tim kecil merasakan bagaimana rasanya menang, tukasnya. Seperti diketahui, Shin Taeyong tidak memanggil para pemain diaspora yang jadi andalan pada kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Tercatat, nama-nama seperti Jai Idzes, Mees Hilgers, Kevin Dix, Martin Paes, Tom Hai serta Ragnar Oratmangoen absen di ajang ini. Sebagai gantinya, Shin Taeyong memanggil para pemain muda dari kompetisi domestik seperti Muhammad Ferrari, Doni Tripamungkas, Kadek Arel serta Arhan Kaka. Meski tidak diperkuat para pemain senior, namun pelatih Shin Taeyong tetap merasa optimis jika timnas Indonesia bisa meraih hasil positif di fase grup. AFF adalah turnamen yang cukup besar dan menjadi bagian dari persiapan SEA Games. Para pemain muda ini memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan untuk membantu kemajuan sepak bola Indonesia di masa depan, ujar Shin Taeyong. Seperti yang kita ketahui, lawan menggunakan tim senior mereka, sedangkan kami membawa pemain U22. Namun, kami akan membangun kekompakan dan menciptakan sesuatu yang baik, kata pelatih 54 tahun itu dengan penuh keyakinan. Bagaimana menurut kalian? Legenda Chelsea temukan bakat hoki Caraka, awalnya posisi bek diubah jadi striker. Legenda Chelsea, Dennis Wise, mengungkapkan bahwa Hoki Caraka, yang merupakan pemain timnas Indonesia dan PSS Sleman, pada awalnya berposisi sebagai bek, bukan striker. Dennis Wise adalah sosok yang menemukan bakat hoki. Peristiwa ini terjadi dalam program Garuda Select, yang merupakan inisiatif kolaborasi antara Jarum dan PSSI untuk mempercepat perkembangan pemain muda Indonesia.
Pada periode 2020-2021, Dennis Wise menjabat sebagai Direktur Sepak Bola di Garuda Select, di mana Hoki, yang saat itu baru berusia 16 tahun, menjadi salah satu pemainnya. Anda tahu saya kenal Hoki. Ketika dia pertama kali datang ke saya, dia bermain sebagai bek tengah di sisi kiri, jelas Dennis Wise dalam sebuah video yang diunggah di Instagram PSSI. Hal ini menunjukkan bahwa perjalanan karir Hoki dimulai dari posisi yang berbeda sebelum akhirnya beralih menjadi striker. Dengan adanya program seperti Garuda Select, banyak pemain muda Indonesia yang memiliki kesempatan untuk berkembang dan menemukan posisi terbaik mereka di lapangan. Menemukan posisi yang tepat. Seseorang menempatkannya di posisi itu dan merasa itu adalah posisi yang tepat baginya, jelas Dennis Wise mengenai asal-usul Hoki. Saya cukup beruntung untuk menyadari bahwa dia bukan bek tengah, dia lebih cocok sebagai penyerang tengah, tutur Dennis Wise. Setelah menyelesaikan program di Garuda Select, Hoki berhasil menjadi pemain tetap di tim nasional U20 dan U23. Sejak tahun lalu, dia juga telah dipromosikan ke Timnas Indonesia, menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam karirnya. Peran Hoki di Timnas. Bersama dengan Timnas Indonesia, Hoki telah berpartisipasi dalam 6 pertandingan, di mana ia berhasil mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist. Meskipun usianya baru 20 tahun, Hoki sudah mencatatkan 52 penampilan untuk PSSI, meskipun baru mengoleksi 7 gol dan 4 assist. Bagaimana menurut kalian? Ini alasan Shin Taeyong bangun Akademi Sepak Bola di Indonesia. Keseriusan Shin Taeyong dalam membantu perkembangan sepak bola Indonesia tak main-main. Setelah punya yayasan, pelatih Timnas Indonesia itu kini membangun akademi yang dilengkapi fasilitas mewah berstandar FIFA. Shin Taeyong membuka Akademi Sepak Bola Indonesia di Jakarta, tepatnya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Akademi ini di bawah naungan PT STA Sports Group dan dikelola secara profesional. Shin Taeyong berstatus sebagai pendiri dan dibantu dengan kolega-koleganya dari Korea Selatan. Seperti Lee Junhoon untuk posisi CEO dan Kim Jae-hye sebagai COO. Dalam laman resminya, Shin Taeyong Football Academy dilatih oleh pelatih kepala Hyo Sung-na dan dibantu asistennya bernama Faizal. STA Academy, yang didirikan oleh Shin Taeyong, kepala pelatih Timnas Indonesia, mendedikasikan pada bibit sepak bola Indonesia, tulis keterangan resmi dari Shin Taeyong Football Academy. Akademi ini berfokus melatih dan mengasah kemampuan pemain muda dari usia 6-20 tahun, yang dibagi menjadi 4 program yang ditawarkan. Program pertama adalah Basic 1 dan 2, yang diperuntukkan anak-anak usia 6-13 tahun. Kemudian untuk kelompok usia 14-15 tahun, terdapat program Execution 1 dan 2. Lalu ada juga program ketiga yang diperuntukkan remaja kelompok usia 16-17 tahun. Adapun kelompok usia 18-20 tahun memiliki program bernama Transition. Dalam keterangannya, Shin Taeyong mengatakan bahwa akademi miliknya ini berkomitmen untuk menjembatani kesenjangan infrastruktur sepak bola di Indonesia. Kami tidak hanya ingin melatih atlet muda, tetapi juga menciptakan budaya olahraga yang kuat dan membangun bintang sepak bola masa depan, ucap mantan pelatih Timnas Korea Selatan ini. Selain itu, Shin Taeyong Football Academy memiliki berbagai keunggulan yang cukup istimewa. Mulai dari pelatih elit yang mampu melatih secara profesional para talenta muda dan andal dalam membangun kemampuan individu pemain. Para siswa akademi ini juga akan mendapatkan fasilitas bintang 5 dengan standar FIFA, pengembangan kemampuan secara tim, dan dijamin bisa menjadi pemain-pemain sepak bola bertalenta yang siap bersaing di level internasional. Menarik menantikan kiprah akademi tersebut. Netizen Indonesia pun tampak menyambut baik berdirinya Akademi Sepak Bola Shin Taeyong di Indonesia. Intinya ini nanti bakal ngelahirin bibit-bibit yang tingkat disiplinnya tinggi, tulis netizen. Gue yakin dari akademi ini akan melahirkan bibit-bibit unggul, karena didikan Korsel adalah disiplin nomor 1, gak bisa disiplin mending keluar, lanjut netizen lainnya. Bagaimana menurut kalian? Kevin Dix merasa kesal, diteror, wasit. Dix merasa heran dengan sikap wasit yang terkesan mengintimidasi dirinya sebelum duel melawan Mainz. Apa yang terjadi? Di tengah kegembiraan menjadi penentu kemenangan pertama FC Copenhagen di Conference League, Kevin Dix ternyata memendam kekesalan. Hal itu disebabkan Dix disambangi wasit Michael Ocenas dan asistennya sebelum pertandingan, dan sang pengadil di atas lapangan tersebut terkesan mengintimidasi Dix yang meminta sang pemain agar tetap tenang selama pertandingan. Gambaran besar. Dix menjadi penentu kemenangan Copenhagen lewat gol yang dilesakannya pada menit ke-55 melalui eksekusi penalti. Selepas pertandingan, Dix terlihat menghampiri wasit asal Slowakia itu, dan melakukan pembicaraan cukup serius. Dix sepertinya meminta penjelasan kepada wasit atas sikapnya sebelum pertandingan. Terkesan mengintimidasi Dix yang meminta sang pemain agar tetap tenang selama pertandingan. Apa yang dikatakan Dix? Saya harus menemui wasit. Saya terkejut, karena sebelum pertandingan mereka mendatangi saya. Saya sadar sering emosional dalam pertandingan,
dan saya menggunakan lengan saya. Itu adalah titik pembelajaran bagi saya, ungkap Dix kepada laman Extra Bladet. Tetapi wasit dan asisten wasit mendatangi saya sebelum pertandingan, dan mengatakan kepada saya untuk tetap tenang. Mereka bilang, kami mengenal Anda. Kami pernah melihat Anda sebelumnya. Dix pun bermain dengan tenang hingga sampai ke momen cukup panas setelah ia tidak sengaja menginjak kaki Joseph Okoro dalam perebutan bola. Pemain Dinamo Minsk ini marah kepada Dix yang berujung bek timnas Indonesia itu berurusan dengan wasit. Kemudian wasit datang dan bilang kepada saya tahu kamu, diam. Saya akan memberimu kartu merah, dan saya akan memberi dia kartu merah. Itu agak berlebihan, tetapi saya memberitahu wasit, saya tenang. Saya juga meminta maaf kepada pemain itu, karena bukan niat saya untuk menginjak kakinya, papar Dix. Jadi saya pikir tidak apa-apa, dan membiarkannya begitu saja. Tetapi bagi saya itu agak berlebihan. Jika itu cara mereka ingin menangani seorang pemain, maka baiklah. Saya hanya sedikit terkejut dengan itu. Dia benar-benar marah. Bagaimana menurut kalian? Bak bumi dan langit, Tijani Raiders dieluelukan, Eliano Raiders terbuang. Nasib berbeda dialami oleh kakak beradik Raiders. Sang kakak, Tijani Raiders dieluelukan supporter AC Milan di San Siro. Sementara adiknya, Eliano terbuang dari starting 11 PEC Zwolle pekan lalu. Tijani Raiders jadi bintang saat AC Milan meraih kemenangan atas Empoli di pekan ke-14 Liga Italia. Bermain di San Siro, AC Milan mencetak gol pada menit ke-19 lewat aksi Alvaro Morata. Setelahnya, kakak pemain timnas Indonesia, Eliano Raiders, Tijani Raiders menggila dengan mencetak 2 gol. 2 gol Tijani dicetak pada menit ke-44 dan 69. 2 gol ini membuat pemain Belanda itu torehkan sejumlah catatan menarik. 4 dari 5 gol AC Milan yang dicetak di San Siro, 2 gol diantaranya ditorehkan oleh Tijani Reinders yakni ke gawang Brugge dan Empoli. Catatan 2 gol ke gawang Empoli membuat Tijani menyamai rekor pribadinya di musim lalu yakni mencetak 3 gol dari 12 pertandingan. Nasib berbeda justru dialami oleh pemain timnas Indonesia, Eliano Raiders. Ia hanya masuk dalam daftar pemain cadangan PEC saat melawan Sparta Rotterdam. PEC sukses mencetak kemenangan 1-0 atas Sparta di markas mereka, Stadion Makpark. Sayangnya pada laga ini pelatih PEC, Johnny Jensen hanya menempatkan Eliano di bangku cadangan. Hingga pekan ke-14 Eredivisie, Eliano tercatat 5 kali hanya duduk di bangku cadangan pada pertandingan PEC. Ia baru memainkan 8 pertandingan di musim ini dengan total menit bermain sebanyak 331 menit. Bagaimana menurut kalian? Klub Kelvin Verdong terus merugi, penjualan bintang Turki jadi harapan. Keuangan NEC Nijmegen, klub yang diperkuat bintang timnas Indonesia, Kelvin Verdong, dikabarkan terus merugi. Kendati demikian, para fans tak dibuat khawatir oleh kondisi tersebut karena satu alasan khusus. NEC Nijmegen beroperasi dengan kondisi keuangan terus merugi jutaan euro untuk beberapa musim terakhir. Walau demikian, angka merah di neraca keuangan tersebut berkurang dramatis setelah klub promosi ke Eredivisie, kasta teratas Liga Belanda, pada 2021. Hal tersebut diungkapkan oleh media lokal Nijmegen, Gelderlander, yang mengatakan bahwa kerugian NEC mencapai 3,8 juta euro, sekitar 63 miliar rupiah, pada musim 2020-2021. Defisit kini bisa dikurangi menjadi setengah itu, ke angka 1,8 juta euro, 30 miliar rupiah, selama 2 musim terakhir. Pengeluaran klub berdiri di angka 23,5 juta euro, 39 miliar rupiah, dengan penyumbang angka merah terbanyak adalah pengeluaran personel, gaji pemain, staf, dan fee transfer, yang naik dari 11,6 juta euro ke 13,7 juta euro. Namun, perputaran uang di klub Verdong juga meningkat dari 14 juta euro, sekitar 232 miliar rupiah, ke 18,6 juta euro, 308 miliar rupiah, salah satunya karena klub berhasil mencari sponsor utama baru dan juga penyedia aparel anyar Robe yang membuat desain populer di antara para pendukung. Alasan lainnya adalah pergerakan lihai NEC di bursa transfer di mana mereka meraup 6 juta euro, jumlah banyak bagi klub Liga Belanda, ketika menjual Magnus Matsson dan Jasper Cillesen. Sementara, penjualan pemain timnas Turki, Ferdi Kardioglu, senilai 30 juta euro belum akan masuk ke neraca keuangan klub karena melewati garis batas laporan pada 30 Juni. Kerugian bertahun-tahun NEC ini dikatakan tidak sepantasnya membuat para fans khawatir karena pemilik klub, Marcelo Boykhorn, senantiasa menambal defisit keuangan. Ia seorang fans garis keras NEC dan punya komitmen dengan klub untuk membiayai mereka hingga setidaknya 2031. Kelvin Verdong sendiri bergabung dengan NEC Nijmegen awalnya sebagai pemain pinjaman dari kubu Liga Portugal, Famalicão, pada Agustus 2021. Setahun kemudian, kepindahan permanen Verdong diumumkan oleh kubu Nijmegen. Musim ini, Verdong terus menjadi andalan di sektor kiri pertahanan Nijmegen.
Bek berusia 27 tahun tersebut tampil 10 kali sebagai starter di kasta teratas Liga Belanda musim ini dan selalu turun 90 menit apabila turun dari awal laga. Selain itu, ia juga melakukan 2 penampilan dari bangku cadangan. Bagaimana menurut kalian? Asnawi Mangkualam digoda pindah ke Persib, ini alasan Bojan Hodak. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, bicara mengenai keinginannya untuk merekrut bek Port FC, Asnawi Mangkualam, untuk menambah kekuatan lini pertahanan skuad Maung Bandung. Bojan Hodak menuturkan, sudah cukup lama mengenal pemain yang berposisi sebagai bek kanan tersebut. Pasalnya, sebelumnya sempat berada di klub yang sama yakni PSM Makassar. Lebih lanjut pelatih asal Kroasia ini menuturkan, meski saat ini dia sudah tidak satu klub lagi dengan Asnawi, namun kedekatannya dan komunikasinya berjalan dengan baik. Asnawi pemain saya di PSM ketika dia masih muda. Saya selalu berbicara dengannya, dan punya hubungan baik dengannya, kata Bojan Hodak. Hubungan baik tersebut menurut Bojan, membuatnya menggoda Asnawi untuk bergabung dengan skuad Maung Bandung. Namun, tidak mudah bagi Persib mendapatkan pemain berusia 25 tahun tersebut. Menurut Bojan, Asnawi sudah nyaman bermain untuk tim asal Thailand tersebut, pasalnya pemain bernomor punggung 3 ini mendapatkan nilai kontrak yang layak di Port FC. Saya bercanda kapan dia akan gabung ke Persib. Tapi ini soal uang dan Port membayarnya dengan layak, jadi ini yang menjadi masalah, ungkap Bojan Hodak. Sementara itu, keinginan Bojan Hodak merekrut Asnawi Mangkualam bukan tanpa alasan, pasalnya pemain kelahiran 4 Oktober 1999 ini merupakan salah satu bek berkualitas. Bersama Port FC, Asnawi Mangkualam sudah tampil dalam 12 pertandingan di Thai League 2024 I 2025, dengan mengoleksi 1 gol dan 1 assist. Sedangkan di AFC Champions League 2 2024 I 2025, dari 5 pertandingan yang sudah dilakoni Port FC, Asnawi Mangkualam tampil dalam 3 pertandingan dan menyumbangkan 1 assist. Assist yang diciptakan Asnawi terjadi pada pertandingan kandang ACL 2 2024 I 2025 menghadapi Persib. Saat menit 18 dia memberikan umpan dan dimaksimalkan Doumbouya menjadi gol. Selain itu, Asnawi Mangkualam juga merupakan salah satu pemain langganan Timnas Indonesia, yang terbaru dia dipanggil skuad Garuda di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong di Piala AFF 2024. Bagaimana menurut kalian? Pelatih fisik Timnas Indonesia beberkan alasan beri latihan intensitas tinggi. Pelatih fisik Timnas Indonesia Shin Sang-gyu mengungkapkan alasan memberi latihan dengan intensitas tinggi buat para pemain di ASEAN Cup 2024. Setelah berkumpul para pemain Timnas Indonesia pun langsung diberi menu latihan dengan intensitas tinggi. Khususnya untuk latihan fisik, tim pelatih Timnas Indonesia pun langsung memberikan latihan gym pada hari pertama. Latihan penguatan fisik pun terus dilakukan skuad Garuda. Shin Sang-gyu pun bicara soal kondisi para pemain Timnas Indonesia hingga alasan menggelar latihan dengan intensitas tinggi. Shin Sang-gyu bahkan mengaku ia memberikan menu latihan fisik dengan intensitas tinggi selama 3 hari. Menurutnya, ini dilakukan karena skuad Garuda tak memiliki persiapan yang banyak, sehingga para pemain diharapkan bisa segera beradaptasi. Ada 2 hal yang berbeda jika kita punya cukup waktu untuk persiapan sebelum kita mulai bertanding dan atau tidak. Dalam 2 kasus yang berbeda, masih ada waktu yang cukup, ujar Shin Sang-gyu sebagaimana dikutip dari Instagram Timnas Indonesia. Kalian tahu sebelum pertandingan pertama melawan Myanmar, tapi tetap saja kita perlu menghabiskan waktu dengan baik, ucapnya. Jadi itu sebabnya kami memasang intensitas tinggi 3 hari terakhir. Pelatih asal Korea Selatan itu mengakui bahwa para pemain pasti membenci ini. Namun, latihan dengan intensitas tinggi ini dilakukan agar para pemain bisa cepat adaptasi. Dengan begitu, kebugaran para pemain nantinya juga mengalami peningkatan. Tapi mungkin berat bagi pemain, mereka punya DOMS atau otot pegal dan kelelahan, tapi cepat atau lambat mereka akan beradaptasi dengan ini dan kemudian segera mereka pulih, kata Shin Sang-gyu. Tingkat kebugaran mereka akan dapat Anda lihat, bahwa itu jauh lebih baik daripada sebelumnya, tegasnya. Lebih lanjut, Shin Sang-gyu mengatakan bahwa ia sebenarnya bisa memberikan latihan di gym seharian untuk bisa meningkatkan kondisi fisik pemain. Tentu dalam latihan di GN juga ada beberapa gerakan yang bervariasi, sehingga kualitas pemain pun meningkat. Menurutnya, ini memang berat latihan fisiknya, tetapi dengan latihan itu, kondisi para pemain pasti lebih bagus ke depannya. Untuk itu, ia mengatakan bahwa hanya butuh latihan intin dan tambahan sedikit saja, fisik para pemain pun pasti akan meningkat dan cukup nantinya. Kita bisa melakukan hal-hal gym dalam sehari-hari, tapi isi sesi gym atau variasi gerakan, tuturnya, harus berbeda seperti dalam 1 hari sebelum pertandingan. Tetap saja kita bisa melakukan latihan di gym, tapi tidak dalam intensitas tinggi, hanya sedikit latihan tubuh inti atau latihan tambahan yang bisa jadi cukup, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian?